Di sini mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan biasanya melakukan kegiatan perakitan ataupun pembuatan sarana-sarana pengolahan limbah maupun sarana sanitasi lainnya. Ini adalah alat APD untuk di bengkel. Di sini juga menampilkan produk-produk dari hasil penelitian dosen-dosen jurusan kesehatan lingkungan. Biologi yang biasa dipakai oleh mahasiswa jurusan Kesling juga dipakai oleh jurusan lainnya. Jadi kita masuk ke dalam. Ini pengaletnya. Di sini ada alat-alat dasarnya, maupun inkubator, autoclave, merupakan laboratorium parasitologi. Jadi mahasiswa Kesling biasanya juga berpraktikum di sini. Yuk kita masuk. Adalah laboratorium fisika, sanitasi, industri, dan laboratorium K3 digabung menjadi satu di sini. Ini adalah laboratorium kimia, bisa dipakai untuk praktikum kimia lingkungan, toksikologi lingkungan, penyataan air, makanan, minuman, juga limbah, serta udara juga praktik di sini. Tahapan pada kegiatan praktikum dimulai dari mahasiswa meminjam alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian, mendengarkan penjelasan cara kerja praktikum atau briefing yang disampaikan oleh dosen. Proses praktikum juga didampingi oleh beberapa instruktur. Berikut adalah beberapa kegiatan praktikum di laboratorium dan lapangan. Praktikum penyehatan makanan dan minuman dengan materi uji formalin menggunakan metode test kit. Praktikum kita pada hari ini adalah praktikum penyehatan makanan dan minuman dengan materi uji formalin menggunakan metode test kit. Uji formalin ini merupakan salah satu materi praktik yang terdapat di dalam mata kuliah penyehatan makanan dan minuman. Tahapan praktikumnya dimulai dari menjelaskan cara kerja pemeriksaan formalin. Nah, mahasiswa mendengarkan dan mencatat penjelasan. Kemudian setelah selesai mencatat, mahasiswa memulai proses pemeriksaan formalin. Dengan yang sudah kita briefingkan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Saat ini kita berada di lokasi bengkel atau workshop jurusan kesehatan lingkungan. Saat ini kita akan praktikum untuk melakukan proses pengolahan air sumur menjadi air bersih dan sangat memungkinkan untuk menjadi air minum. Ini adalah sumur yang akan kita olah, sumur gali namanya. Silakan diambil sebagai contoh sampel sebelum dilakukan proses pengolahan. Ini kondisi air sumur sebelum dilakukan proses pengolahan. Kelihatan sekali kekuruhan dan banyak partikel tersuspensi yang melayang dalam air. Sekarang kita melakukan proses pengolahan. Yang pertama dilakukan adalah dengan cara menyedot air ini, air sumber air baku ini. Silakan dikonekkan ini, dikonekkan pompanya. Ini pompa sedotnya. Ini pipa masuk ke penampungan. Nah, ini ada bak penampungan air sebelum dilakukan proses pengolahan. Kenapa kita tampung di sini? Karena kita akan melakukan proses secara saringan pasir lambat atau dengan gravitasi, dengan harapan nanti tidak perlu banyak pompa untuk proses filtrasi. Jadi cukup pompa air baku naik ke penampungan. Penampungan di sini, dalam penampungan ini nanti kita ada siapkan 2 bal palak, ini yang utama dan ini yang kedua. Kalau ini tidak difungsikan. Untuk diketahui, ini adalah salah satu tabung filter yang kita hanya menggunakan media membuatkan yang ada di daerah kita, yaitu cangkang kerang. Cangkang kerang banyak ditemukan di daerah Singkawang ya, Singkawang dan pokok pasiran pesisir pantai utara ke arah Singkawang, Sambas dan sebagainya. Ini isinya media pasir cangkang kerang. Sekarang kita coba lihat hasil proses filtrasi menggunakan media cangkang kerang. Ini tinggal kita buka. Kalau ini kita tutup yang ini. Kalau kita buka nanti dia masuk ke bak yang ini, filter ini. Ini kita buka. Kita buka posisi ini di posisi filter. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ngambil, coba kita ambil pembanding untuk Pak. Terima kasih untuk ini air baku yang belum diolah, ini yang sudah kita lakukan proses filtrasi. Nanti kita simpan. Nah, ini hasil olahannya, bukan direkayasa, memang ya seperti inilah hasilnya. Ini air sumur tadi yang belum diolah. Ini yang sudah melewati proses filtrasi. Oke, sudah kelihatan jelas hasil olahannya. Sekarang kita melakukan proses dengan kombinasi. Ini isinya tetap cangkang kerang, tapi ada kita kombinasi dengan 2 filter. Yang pertama ini ada katrit. Katrit itu ukurannya 0,3 sampai 0,5 mikron. Dari katrit ini dari tabung filter nanti masuk ke katrit. Dari katrit masuk ke ini ultrafiltrasi. Kamera sini, ini ultrafiltrasi. Jadi air dari katrit masuk ke membran ultrafiltrasi. Nah, nanti tinggal kita buka. Kita lihat hasil prosesnya. Mungkin perlu ngambil satu lagi kali ya. Bisa membandingkan 3. Nah, ini bisa tinggal kita buka stop kerannya. Ini ditutup. Ini dibuka. Ini untuk backwash ditutup dan ini untuk asin air. Ini kenapa alirannya kecil? Karena kalau membran pori-porinya itu sangat halus. Ultrafiltrasi itu 0,1 mikron, 0,01 mikron.
Jadi harusnya memerlukan pompa. Tapi karena ingin kita untuk mendapatkan hasil yang optimal, kita bisa tanpa pompa, tinggal main nanti di stop keran yang ini. Kita bukakan sedikit aja, yang penting ada ngalir. Nah, itu udah. Ini untuk mengurangi penggunaan pompa. Jadi kalau kita cukup satu pompa untuk semua fasilitas yang ada. Ini hasil olahan menggunakan ultrafiltrasi. Kita bandingkan nanti kedua proses ini dengan, harusnya yang ini yang lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya. Harusnya. Dan secara teori ini sebenarnya layak minum. Karena filter yang kita pakai itu ukurannya lebih halus dari ukuran mikroba. Ini berapa namanya? Berembun. Kita cuci dulu, kita ambil yang baru lagi. Kita bandingkan mungkin di tempat itu yang agak terang ya. Coba bawa ke situ, tolong ambil dua-duanya. Biar di Oke, kita dua alat yang kita gunakan. Satu teodolit, yang ini namanya teodolit, yang ini water pass. Jadi setelah kita nanti tadi udah Bapak jelaskan, kita akan mengoperasikannya dengan jalan teman kalian nanti berdiri di ujung warung. Nanti di sini kita akan nembak berapa panjang dari sini sampai ke warung itu. Kalau meteran mungkin pakai kur gitu ya, tapi kalau ini kan langsung terbaca, nanti terbaca itu benang atas berapa, benang bawah, benang tengah. Kemudian kalau mencari jarak, benang atas dikurang benang bawah kali 100 itu jarak. Udah pasti itu udah tepat, enggak meleset. Kalau dibuktikan ambil meteran langsung ukur. Kita akan mengoperasikan, silakan siapa yang berdiri di pojok warung sana. Diangkat itunya. Ya, angkat. Ini tinggi benar gitu. Tinggi.
adalah beberapa alat penunjang praktikum yang digunakan oleh mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan. Ini adalah alat aquameter. Aquameter merupakan salah satu alat portable yang mudah untuk kita gunakan. Alat ini berfungsi untuk mengukur kualitas fisik dan kimia air. Manual Soil Test Kit. Alat ini berfungsi untuk mengetahui mikroorganisme dalam tanah serta dapat mengetahui kualitas tanah secara kimiawi yang dapat mengkontaminasi air atau makanan. Ini adalah Cholinesterase Kit. Ini juga merupakan salah satu alat portable yang kami gunakan. Alat ini berfungsi untuk pemeriksaan residu pestisida dalam darah. Sanitation Inspection Test Kit. Alat inspeksi sanitasi lingkungan dengan parameter pengukuran kelembaban kadar air pada suatu zat. Pencahayaan ruangan, pemeriksaan suhu makanan, iklim kerja, atau alat uji beban panas yang diterima tubuh manusia. Pengukuran nilai pH, pengukuran suhu ruangan dan kecepatan angin, tes boraks, rodamin B, formalin, methyl yellow, siklamat, menguji kandungan babi pada suatu makanan atau permukaan alat. Kemudian ini adalah Portable Pesticide Meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur atau menguji kadar bahan kimia pestisida pada makanan, sayuran, dan buah-buahan. Environment Air Quality. Alat ini berfungsi untuk mengukur kualitas sanitasi lingkungan udara. Ini adalah alat HVAS. Alat ini berfungsi untuk mengukur debu di lapangan operasional, pengambilan sampel dioksin di tungku pembakaran, dan lain sebagainya. Heat Stress Monitors. Alat ini berfungsi untuk mengukur iklim kerja atau alat uji beban panas yang diterima tubuh manusia. Personal Dust Monitor HASDAS. Alat ini berfungsi untuk mengukur debu yang terpapar pada perorangan. Ini adalah Vibration Meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur getaran di tempat kerja. Sound Level Meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas kebisingan. Digital Illuminance Meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur tingkat penerangan pada suatu area atau daerah tertentu. Ini adalah alat profesional humidity dan temperatur. Alat ini berfungsi untuk mengukur kelembaban, aliran udara, dan tingkat suhu. Surveillance Vector Kits. Alat ini berfungsi untuk pemeriksaan populasi lalat dan nyamuk.
Mesin fogging ini digunakan untuk pengasapan vektor nyamuk. Kemudian yang ini adalah fly grill. Fly grill ini digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan lalat. Kemudian fly trap. Alat ini digunakan untuk pengendalian lalat, khususnya lalat dewasa. Dan pada penggunaannya digunakan atraktan sebagai umpan pemikat agar lalat masuk ke dalam fly trap. Ovitrap dan paper cup digunakan sebagai perangkap telur serta larva nyamuk, terutama untuk nyamuk Aedes aegypti. Aspirator merupakan peralatan utama untuk menangkap nyamuk yang sedang hinggap atau sedang mengisap darah. Perangkap tikus. Alat ini digunakan untuk menangkap tikus. Water bath. Alat ini digunakan untuk pemanas dalam suhu konstan. Koloni counter. Alat ini digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan di dalam cawan petri dish. Kompor listrik. Alat ini berfungsi untuk memanaskan larutan atau zat-zat kimia dengan aquades agar zat kimia cepat larut dalam aquades. Ini adalah alat autoclave. Alat ini berfungsi sebagai alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi bahan, alat, instrumen, atau media dengan metode penguapan suhu bertekanan tinggi yang dilengkapi pengatur suhu dan waktu yang dapat disesuaikan. Oven. Alat ini berfungsi untuk memanaskan atau mengeringkan. Inkubator. Alat ini berfungsi untuk menginkubasi atau mengembangbiakkan bakteri ataupun sel mikroba lainnya dengan memanfaatkan suhu dan kelembaban yang dapat dikontrol sesuai kebutuhan. Centrifuge. Alat pada laboratorium yang digunakan untuk memisahkan partikel organel. Mikroskop. Alat ini berfungsi untuk memvisualisasikan objek yang sangat kecil seperti sel, mikroorganisme, dan memberikan gambar yang kontras yang diperbesar. Flokulator. Alat ini berfungsi untuk flokulasi dan pada dasarnya flokulator bertugas untuk pengadukan lambat supaya jangan sampai mikroflok yang ada menggumpal. Tanur. Alat ini berfungsi untuk pengarangan atau pengabuan suatu zat atau sampel yang dianalisis. Turbidimeter. Alat ini berfungsi untuk analisa kekeruhan air atau larutan. pH meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur nilai pH dari larutan untuk pH meter air atau tanah. Ini adalah alat Soil Survey Instrument 4-in-1. Alat ini berfungsi untuk mengukur kelembaban tanah, suhu, pH, dan cahaya. Ini adalah lemari asam yang biasa digunakan oleh mahasiswa kesehatan lingkungan untuk memipet larutan kimia berbahaya. Ini adalah alat spektrofotometer yang digunakan sebagian besar untuk pengukuran logam pada jurusan kesehatan lingkungan. Alat spektrofotometer ini menggunakan prinsip warna sehingga nanti logam-logam tersebut yang akan diukur di sini harus berbentuk cair dan berwarna. Setelah itu alat-alat yang digunakan untuk menunjang spektrofotometer ini diantara lain ada pipet, nanti untuk tempat sampel dimasukkan ke sini dan dimasukkan ke dalam alat tersebut sehingga nanti akan keluar hasilnya dalam bentuk ppm. Ini adalah alat AAS atau sering dikenal juga sebagai alat SSA, yaitu spektrofotometri serapan atom yang digunakan untuk mengukur logam-logam berat di jurusan kesehatan lingkungan. Sebagian mahasiswa mengukur seperti dari unsur-unsur tanah juga unsur-unsur air. Kelebihan alat-alat ini dapat mengukur hingga sampai ke ukuran ppm, yaitu part per million. Jadi bisa mengukur untuk
hal-hal yang sangat kecil, logam-logam yang sangat kecil yang berada di unsur tanah maupun pada unsur air. Tidak jauh dari halaman, terdapat gedung laboratorium terpadu. Di gedung inilah kegiatan praktikum beberapa mata kuliah dilaksanakan. Terdapat ruang bengkel kerja untuk jurusan kesehatan lingkungan. Di sini mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan biasanya melakukan kegiatan perakitan ataupun pembuatan sarana-sarana pengolahan limbah maupun sarana sanitasi lainnya. Ini adalah alat APD untuk di bengkel. Di sini juga menampilkan produk-produk dari hasil penelitian dosen-dosen jurusan kesehatan lingkungan. Dan ini merupakan ruangan peralatan dari laboratorium bengkel kerja. Pada kesempatan ini, siang hari ini, saya akan perkenalkan peralatan yang ada di laboratorium bengkel kerja kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Kemudian ini alat untuk pembuat drat pada pipa ataupun pada besi untuk membuat drat. Ya, ini ada satu set ini dengan ini untuk membuat drat ya. Drat pada besi, pada pipa. Ya. Ada beberapa set dengan berbagai ukurannya. Ada ukurannya. Ya, kemudian alu
penghancur nih, beda dengan tokol paku, ini untuk memecahkan batu. Kemudian ada kita punya water pass untuk mengukur kedataran suatu benda, kerataannya, rata-rata air atau kemiringannya. Gunting baja ringan ya. Jadi saat mahasiswa membuat contohnya sarang nyamuk berbahan baja ringan atau yang lain, menggunakan gunting ini ya. Gunting baja ringan. Nah, ini batu asa. Batu asa mungkin sudah tahu semua ya. Batu asa untuk menajamkan parang apa atau berbahan besi lainnya. Ya. Nah, jadi agak susah. Batu asa ya, yang permukaan kasar dan permukaan halusnya ada, dan seterusnya ya, banyak jenis. Ini jenis-jenis pipa ya, ukuran pipa. Ini penampangnya kalau dari samping ya, kalau dipotong dia. Ini yang setengah in, 2,5, 3, 4, 5 ya, dan seterusnya ya. Ini dop. Dop itu tutup, penutup ya. Dari ukuran setengah in ada sampai 4 in, dan ke atasnya juga ada yang lebih besar, ada sampai 8 in juga ada. Cuman kita pajang sampai 4 in. Kemudian ini sambungan ya, sambungan biasa ini dari setengah in sampai 4 in. Ini selanjutnya sambungan T ya, dari ukuran setengah sampai 4 in kita pajang, yaitu yang terkait dengan sambungan-sambungan pipa.